Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, untuk materi MPP kita kali ini, kita masuk ke destilasi. Nggak pakai lama ya, langsung aja di pengertian. Jadi secara singkat, proses destilasi adalah proses pemisahan komponen berdasarkan perbedaan titik didihnya. Jadi intinya kita itu pengen memisahkan senyawa, cairan gitu ya. Ya biasanya cairan dan cairan, yang mana ingin kita pisahkan dan masing-masing itu kalau bisa, memang ya kalau bisa lagi, memang pasti punya titik didih yang berbeda kayak gitu. Ya nanti tujuannya untuk memurnikan bentuk cair di titik didihnya, kita memisahkan cairan terhadap zat padatnya. Gitu. Jadi nanti yang titik didihnya lebih rendah, dia akan menguap lebih dulu gitu ya. Ya, ini untuk tutorial lebih jelasnya, misal kalian ingin tahu lebih jelas gitu ya dengan visualisasi, kalian juga bisa cari sendiri di YouTube. Gitu. Ini linknya bisa diklik atau mungkin googling sendiri gitu ya di YouTube. Prinsip kerja proses destilasi atau semacamnya, pasti kan juga keluar sendiri gitu. Nah, sebenarnya destilasi itu ada 4 jenisnya ya. Cuman yang fokus kita di materi kali ini atau bukan fokus ya sebenarnya, mungkin lebih ke yang paling utama gitu. Karena kalau destilasi sederhana sama destilasi bertingkat gitu ya, nanti itu eh, agak singkat gitu. Maksudnya nanti pun juga akan dijelaskan gitu ya di materi saya, cuman nggak dalam. Nah, yang dalam arti dalam yaitu destilasi uap sama vakum ini, yang nanti mungkin penjelasannya akan lebih panjang. Gitu. Ya oke, untuk destilasi sederhana. Jadi selain fokus utama kita hari ini, ada yang namanya destilasi sederhana. Dasar pemisahannya itu ya perbedaan titik didih yang jauh gitu ya. Jadi kenapa dibilang sederhana? Karena perbedaan titik didihnya itu saling jauh komponennya itu, sehingga gampang dipisahkan. Dan salah satu sifat komponen itu pasti volatil. Volatil kan ya, artinya dia itu mudah menguap sifatnya kayak gitu. Sehingga jika campuran dipanaskan, maka komponen yang titik didihnya lebih rendah akan menguap lebih dulu gitu. Ya makanya kenapa disebut sederhana, karena perbedaan volatilitasnya tuh tinggi gitu loh. Otomatis perbedaan titik didihnya jauh sehingga nanti dipanaskan gitu ya, otomatis yang titik didihnya rendah atau yang volatil itu akan menguap lebih dulu dengan mudah. Seperti itu. Ya, aplikasi ini misalnya pemisahan antara air dan alkohol gitu. Kan gampang ya. Bahkan kadang kan kalau kita ada campuran air dan alkohol, kita taruh di suhu ruang gitu ya, di ruangan biasa, mungkin cuma dalam beberapa jam dia sudah menguap. Contohnya, misal kalian numpahin alkohol 90% gitu ya di lantai. Nggak nyampe setengah jam itu kadang udah hilang gitu ya. Padahal nggak ada yang ngelap gitu. Kenapa? Karena sudah menguap. Gitu. Jadi memang alkohol kan sifatnya volatil gitu, mudah menguap. Ya kalau bukan kapasitas, kalau ya banyak gitu ya, persenannya banyak alkohol gitu dan airnya juga banyak, makanya kita mau memisahkan dalam skala besar, kan nggak bisa ya kita tunggu diemin gitu aja. Akhirnya otomatis perlu alatnya, biasanya pakai destilasi sederhana ini gitu. Ya, ini gambar singkatnya, kalau mau lebih jelas bisa di zoom sendiri nanti ya ketika kalian sudah dapat materi PPT-nya. Mungkin akan saya share di Google Classroom. Ya, selanjutnya ada destilasi lain, yaitu namanya destilasi bertingkat atau disebut juga fraksionasi. Kenapa? Ya karena fungsinya atau tujuannya untuk memisahkan komponen-komponen cair ya dua atau lebih. Maksudnya itu dua atau lebih itu komponen-komponennya gitu ya. Ada bisa dua jenis atau lebih gitu dari suatu larutan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Ya, gampangannya aplikasi dari destilasi ini itu yaitu pada pemisahan komponen minyak mentah kawan-kawan pada ya ini. Kok ini bisa di zoom nanti ya. Ada kayak apa namanya fosil, bahan bakar fosil ya. Jadi nanti eh, yang sifatnya gas itu untuk misal untuk kita menggoreng itu ya untuk gas yang LPG yang kita punya itu nanti dia kan sifatnya gas ya, jadi sifatnya volatil sehingga dalam suhu sekitar 20 derajat memang dia sudah berbentuk gas gitu. Oh ya, ini sebelumnya ini misalnya ini komponen campurannya ya, dia campuran dari berbagai macam minyak mentah ini ya misal, terus dipanaskan,
Panasnya nanti beda-beda di sini ya, masuk ke kolom, panasnya beda-beda per kolom ya, dipisahkan per kolom yang panasnya beda-beda. Nanti yang paling butuh panas tinggi untuk terbentuk, terpisahkan itu si aspal ini gitu. Kenapa? Ya memang sulit dipisahkan dan sifatnya nanti ya mudah mengeras gitu. Makanya nanti ini yang jadi aspal gitu. Kalau yang gas kan di suhu 20 berapa, 20 derajat misal, atau berapa sudah jadi gas. Nanti yang suhu 40 ya namanya nafta, suhunya lebih tinggi, misal 120-an minyak tanah, kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Ini untuk pemisahannya dulu. Nanti otomatis setelah dipisahkan akan ada proses pengolahan lanjutan gitu ya. Ya ini, makanya nomornya mulai 1 ya, karena fokus kita untuk materi kita kali ini lebih ke untuk ke yang destilasi uap ini, sama destilasi tadi yang satunya itu ya, destilasi vakum. Oke, jadi destilasi uap ini secara istilah ya, secara umum digunakan untuk destilasi campuran air dengan senyawa yang tidak larut dalam air. Tuh. Ini kuncinya ya. Saya lupa mau ngebold. Sehingga kuncinya itu pemisahan yang tidak larut dalam air dengan cara mengalirkan uap air ke dalam campuran sehingga bagian yang dapat menguap berubah menjadi uap pada temperatur yang lebih rendah. Jadi intinya zatnya ini air dengan senyawa yang nggak larut air gitu ya, tapi sulit dipisahkan gitu teman-teman. Ya, sedangkan mereka punya perbedaan titik didih yang cukup tinggi gitu ya. Nah, caranya supaya mereka bisa terpisah awalnya itu harus dengan cara mengalirkan uap air ke dalam campuran si ini tadi yang mau kita pisahkan gitu. Sehingga nanti dengan adanya uap air yang dialirkan kan panas sifatnya ya. Nanti bisa menurunkan titik didih salah satu zat yang ingin dipisahkan. Intinya seperti itu. Ya, untuk memurnikan zat atau senyawa cair yang tidak larut dalam air dan titik didihnya cukup tinggi, sedangkan sebelum zat cair tersebut mencapai titik didihnya atau zat cair sudah terurai, oksidasi atau mengalami reaksi pengubahan, maka zat cair tersebut tidak dapat dimurnikan secara destilasi sederhana atau destilasi bertingkat, melainkan harus didestilasi dengan destilasi uap. Ya, ini intinya tuh penjelasan teman-teman kenapa destilasi uap itu perlu. Jadi memang nanti di industri itu suka ada kasus di mana itu tadi ya, kita mau mengekstrak suatu zat penyulingan gitu ya, pemurnian, yang mana tapi sulit memisahkan antara air dengan zatnya itu, zat ekstraksinya itu. Nah, lain pihak gitu ya, misal ya, titik didih airnya kan 100 derajat, padahal misal kita mau memisahkan kayu putih ya, itu kan dari pohon, dari kayu. Ya, padahal kalau kayu putih itu minyak atsirian kayak sejenis minyak atsiri itu, jenis minyak atsiri itu menguap misal di atas 200 derajat gitu. Nah, itu kan biasanya cukup jauh, susah dipisahkan. Sedangkan padahal sifat dari si minyak atsiri itu dalam hal ini misalnya si eukaliptus itu atau minyak kayu putih itu, misal di suhu 160 dia itu sudah menguap zat-zat yang pentingnya yang nanti berfungsi sebagai kayu putih itu sendiri gitu. Ya, padahal dia misal mendidih atau menguap di suhu 200, padahal belum nyampe 200 gitu ya. 160 kok dia tuh udah nanti bisa hilang gitu, atau teroksidasi atau terurai komposisi-komposisi dari zat minyak kayu putih yang penting gitu. Ya, ini saya menjelaskan yang tentang paragraf ini ya. Ini kan sangat tidak diinginkan gitu ya teman-teman. Sehingga, nah kalau udah rumit seperti ini gitu, itu nggak bisa pakai destilasi sederhana gitu atau yang bertingkat, sehingga pakainya destilasi uap. Oke, itulah pentingnya destilasi uap gitu ya maksudnya. Ya, sifat yang fundamental dari destilasi uap adalah dapat mendestilasi campuran senyawa-senyawa di bawah titik didih dari masing-masing senyawa campurannya. Selain itu, destilasi uap dapat digunakan untuk campuran yang tidak larut dalam air di semua temperatur, tapi dapat didestilasi dengan air. Ini pasti bahasanya agak membingungkan ya, kalian pasti bingung. Ya, intinya gampangannya itu, tadi seperti yang saya bilang gitu, misal ya, 160 derajat itu sudah menguap zat volatil yang penting di kayu putih gitu ya, yang mana kalau dia rusak atau terdekomposisi, ya dia nggak akan jadi kayu putih yang bagus gitu ya, mungkin baunya hilang, mungkin nggak bisa menghangatkan gitu ya. Nah makanya fungsinya destilasi uap ini adalah dia membantu menurunkan titik didih si eukaliptus tadi itu yang mana awalnya 200 derajat diturunkan jadi 160-an.
Intinya seperti itu. Dengan cara apa ya? Tadi mengalirkan dulu uap air gitu ya, atau senyawa uap ke campuran zat itu, sehingga nanti bisa terbawa ikut turun titik ini dari si zat yang ingin dipisahkannya. Begitu ya teman-teman. Ya, jadi kan misal tadi ya, eukaliptus itu kan bercampur dengan air gitu kan. Campuran yang tapi nggak larut, nggak saling melarutkan gitu kan. Karena memang ya ibaratnya kan minyak kayu putih gitu ya, seperti minyak sifatnya gitu ya, yang tidak bercampur gitu, tapi sulit dipisahkan gitu. Dan temperaturnya tadi awalnya untuk mendidih, titik didihnya beda jauh gitu. Tapi dia bisa dibantu dengan air, dalam arti uap air yang tadi. Uap air dari destilasi uap untuk bisa menurunkan titik didihnya gitu. Jadi maksudnya paragraf ini seperti itu ya teman-teman gitu. Ini nanti materi ini memang saya jelaskan di YouTube ya, saya upload seperti ini. Nanti saya akan bikin kuis juga untuk materi-materi ini dan materi sebelumnya. Nanti kalau kita kelas offline, kalau ada pertanyaan yang nggak jelas dari materi di YouTube gitu, yang lebih spesifik, bisa pas ketemu langsung gitu ya. Ya, oke, selanjutnya aplikasi dari destilasi uap ini ya. Ya ini tadi, misal minyak eukaliptus dari daun eukaliptus, minyak sitrus dari lemon atau jeruk, dan untuk ekstraksi minyak parfum dari tumbuhan. Intinya kalau untuk bikin oleoresin gitu. Kalian udah ikut kuliahnya Pak Ian kan ya, yang minyak atsiri ya intinya tuh, yaitu mungkin kalian juga sudah dijelaskan sedikit tentang prinsip destilasi ya di kuliahnya beliau. Dan mungkin sifat-sifat juga dari minyak atsiri itu sendiri. Nah, tadi ya destilasi uap ini alatnya biasanya lebih besar kapasitasnya, dalam arti lebih besar dibanding kayak yang sebelumnya kan dia kecil, misal kayak gini ya, ini semacam destilasi sederhana itu kan alatnya kecil ya, skala lab gitu. Ya kalau yang untuk destilasi uap itu biasanya sudah skala industri gitu, dan alatnya otomatis lebih besar. Untuk destilasi uap, labu yang berisi senyawa yang akan dimurnikan dihubungkan dengan labu pembangkit uap. Uap air yang dialirkan ke dalam labu yang berisi senyawa yang akan dimurnikan dimaksudkan untuk menurunkan titik didih dari senyawa tersebut. Jadi seperti yang saya maksudkan gitu ya. Jadi ini tabung boiler berisi ketel uapnya, nanti kalau sudah menjadi uap itu akan mengalir ke tabung reaktor ya, membantu memanaskan gitu ya. Jadi sini diuapkan tapi dimasukkan nanti ke reaktor biar makin panas gitu teman-teman ya. Benar-benar makin uap, yakin jadi uap sepenuhnya, di uap jenuh gitu. Ya, nanti masuk ke sini ke tabung kondensor yang mana berisi zat senyawa yang ingin dipisahkan gitu. Nanti akhirnya terpisah terpisahkan masuk ke bak tandon air itu. Yang masuk ke bak tandon air yang otomatis yang airnya biasanya masuk ke bak tandon air sehingga di dalamnya kondensor ini udah murni si eukaliptus ya. Misal kita pakai kasus yang pemisahan minyak kayu putih. Nah, ini gambarnya saya sederhana. Kalau alat skala kecilnya, jadi memang ini kalau skala industri seperti ini, tapi ya bukan berarti nggak bisa dibikin skala lab juga bisa sih sebenarnya gitu ya untuk destilasi uap ini itu. Nah ini campuran dipanaskan melalui uap air yang dialirkan ke dalam campuran dan mungkin ditambah juga dengan pemanasan tadi yang maksud saya di sini dipanaskan sudah gitu ya di boiler, tapi nanti di sini di tabung reaktor itu makin dipanaskan gitu biar yakin uap jenuh gitu. Uap dari campuran akan naik ke atas menuju kondensor dan akhirnya masuk ke labu destilat. Gitu. Ya ini ilustrasi lain gitu ya. Jadi ada yang bentuknya seperti ini kalau sederhana, ini kalau skala industri, ini bentuk lain juga ya. Mungkin ini udah kayak ini gede ya teman-teman. Kalian jangan bayanginnya ini kecil gitu. Ini kayak tangki besar lah yang ukurannya ya kalau di pabrik besar gitulah udah nyampe 4 meter, 5 meter, lebarnya juga sudah lebih dari 2 meter gitu ya, segituan. Ini yang besar gitu. Bentuknya kira-kira seperti ini gitu. Nah, ini juga ilustrasi secara lebih singkat ya di industri. Nah, ini. Jadi sebenarnya bisa juga untuk UKM gitu, misal mau gitu ya. Paling bikinnya yang seperti ini gitu ya, kalau skalanya UKM. Kan nggak bisa juga skala kecil toh. Maksudnya nggak bisa juga, ya tergantung ininya sih teman-teman, sebab tergantung kapasitasnya. Kalau misal UKM
mau bikin minyak kayu putih pribadi gitu ya, atau dijual nggak banyak gitu ya, atau produksinya minim, mungkin bisa pakai yang kayak skala lab tadi gitu, yang kecil. Tapi kalau udah agak besar, mungkin bisa pakainya biasanya seperti ini. Gitu. Nah, selanjutnya, fokus lain kita untuk materi ini yaitu destilasi vakum. Ya, jadi, jika cairan yang disuling tidak stabil pada kisaran suhu tertentu, atau jika titik didihnya pada kondisi normal terlalu tinggi, maka destilasi dapat dilakukan pada suhu yang direndahkan dengan menurunkan tekanan atmosfer destilasi. Gitu. Jadi intinya, gampangannya ini tuh hampir sama dengan destilasi uap ya teman-teman. Cuman bedanya, kalau tadi di destilasi uap itu kan sifatnya itu air dan zat yang dipisahkan itu tidak bercampur gitu ya, terus sulit dipisahkan gitu kan. Titik didihnya berbeda terlalu jauh, misalnya kayak gitu kan. Ya, kalau destilasi vakum itu ditambah dengan kondisi salah satunya itu tidak stabil atau keduanya tidak stabil gitu. Jika disuling pada suhu normal, suhu tertentu gitu ya. Sehingga butuh kondisi vakum gitu. Nah, beberapa bahan organik tidak dapat didestilasi secara memuaskan pada tekanan atmosfer. Sebab akan mengalami penguraian atau dekomposisi sempurna sebelum titik didih normal tercapai. Dengan mengurangi tekanan eksternal 0,1 sampai 30 mHg, titik didih dapat diturunkan dan destilasi dapat berlangsung tanpa mengakibatkan terjadi dekomposisi. Ya ini, kalau kalian baca ini kan pengertiannya agak mirip destilasi uap tadi ya. Gitu. Bedanya apa sih ya? Cuma tadi senyawanya yang pakai destilasi vakum ini, yang biasanya harus pakai destilasi vakum yaitu biasanya senyawa organik yang jauh lebih tidak stabil gitu. Ya, ini masih penjelasan. Jadi berkurangnya tekanan pada ruangan di atas cairan akan menurunkan titik didih, dan sebaliknya peningkatan tekanan di bawah cairan akan menaikkan titik didih cairan tersebut. Tuh. Nah, ini. Jadi, kok tadi kan sampai saya kalau yang di destilasi uap gitu ya, misalnya pemisahan pembuatan minyak kayu putih, saya kan pakai contohnya itu suhunya si eukaliptus misal 200 derajat ya teman-teman. Ya misal kalau di hal ini nanti tuh bisa mungkin sampai 300 derajat gitu ya. Jadi perbedaannya jauh sekali gitu. Terus sifat zatnya tuh lebih nggak stabil gitu. Nah, jadi kesimpulannya secara gampang kalau destilasi uap itu untuk pemisahan campuran senyawa yang memiliki titik didih mencapai 200 derajat atau lebih. Ya itu. Nanti suhunya akan dibikin turun gitu ya, supaya yang titik di 200 derajat ini itu bisa lebih turun gitu, sehingga ini bisa terpisahkan gitu, dan tidak terjadi komposisi senyawanya yang di dalam zat si kayu putihnya itu. Nah, kalau di yang destilasi vakum, nah ini senyawanya itu tidak stabil. Bahkan di bawah 150 gitu ya, di bawah 100 itu kadang dia sudah bisa terdekomposisi senyawanya, sehingga nanti ya masa belum nyampe 100 dia sudah terdekomposisi atau sudah rusak gitu ya zatnya, kan ribet gitu jadinya. Kita perlu pakai destilasi vakum kayak gitu. Sebenarnya bisa aja teman-teman yang tadi bikin minyak kayu putih itu pakai destilasi vakum gitu ya, untuk hasilnya lebih bagus gitu. Tapi ya lebih mahal karena instalasi dari mesin destilasi vakum itu otomatis lebih mahal dibandingkan destilasi uap ya, karena lebih kompleks alatnya ya, karena butuh alat yang menjamin untuk biar kondisinya tetap vakum kayak gitu. Bisa juga yang destilasi vakum mungkin dipakai destilasi uap, tapi ya nanti hasilnya mungkin kurang maksimal gitu, atau mungkin senyawa konsentratnya murninya kalau yang pakai destilasi uap cuma 80%, kalau pakai destilasi vakum mungkin bisa sampai 95%, misalnya seperti itu ya. Ya, ini misal contoh juga ya, rangkaian alat destilasi vakum secara sederhana. Dalam arti kalau dibikin skala lab mungkin gambarnya seperti ini gitu ya. Tuh, ya ini aplikasi sehari-hari. Tadi ya, misal untuk misalnya minyak bumi, ini tadi dalam hal kalau ini ya destilasi bertingkat atau fraksionasi. Ya bisa juga untuk pengolahan tebu menjadi gula gitu ya. Untuk memisahkan molekul airnya, ini biasanya bisa pakai destilasi uap, bisa pakai destilasi sederhana. Oh, cuma konsekuensinya kalau pakai destilasi uap otomatis nggak begitu bagus tuh pemisahannya, nggak murni ya.
tebunya nggak murni, masih di airnya gitu kasarannya, yang murah lah. Ya, nanti kalau destilasasi uap itu bisa bagus gitu. Bisa juga untuk pemisahan garam dari air, garam gitu ya. Pemisahan air bensin jadi bensin murni dan pemurnian alkohol. Ya, itu sekilas tentang destilasi. Terima kasih. Sekian untuk materi destilasi kita hari ini. Insya Allah saya akan bikin kuis untuk materi destilasi, pengeringan gitu ya. Nanti habis kuis dulu tuh, kuis dulu. Saya pengen tahu ngecek kemampuan kalian atau pemahaman kalian tuh sampai sejauh mana. Nanti pas kita kuliah offline, insya Allah minggu depan, nah, baru kalau ada pertanyaan, makanya kalian siapkan pertanyaan, saya akan jelaskan di pertemuan offline itu. Paham ya? Oke, sekali lagi terima kasih. Saya tutup untuk video YouTube ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.